Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan dosen, kemudian juga ada rekan-rekan mahasiswa. Tidak ketinggalan pula untuk rekan-rekan guru yang memang selalu bergelut dengan dunia pendidikan. Tak lupa juga bagi para pelaku dari kalangan dunia usaha maupun dunia industri, terutama yang bergelut dalam bidang hubungan masyarakat. Kali ini kita akan membahas beberapa menit ke depan tentang rilis berita atau pers release. Kita tahu bahwa peran dari media sangatlah penting dalam menyampaikan berbagai informasi yang memang berkenaan dengan dunia usaha maupun dunia industri dan bahkan dalam dunia pendidikan. Oleh karenanya tidak ada salahnya jika kita memahami tentang bagaimana dan apa itu rilis berita atau pers release. Pers release atau rilis berita merupakan sebuah informasi berupa tulisan yang diberikan kepada masyarakat, juga bisa diberikan kepada perusahaan lain atau kepada lembaga lain dengan tujuan untuk mempromosikan citra dari perusahaan atau lembaga. Nah, setelah kita mengenal tentang definisi dari rilis berita atau pers release, kita tentu tidak ada salahnya jika juga mengenal tentang struktur dari rilis berita atau pers release. Di dalam rilis berita itu ada beberapa bagian yang menjadi sesuatu teramat penting di dalam penyampaian informasi kepada publik. Adapun di dalam struktur pers release atau rilis berita ini, yang pertama adalah tentang judul atau head, di mana di dalam judul atau head ini penulisan judul haruslah mewakili isi yang ada di dalam rilis berita atau pers release. Itu adalah struktur yang pertama. Yang kedua adalah bahwa di dalam pers release selain ada judul, ada yang disebut dengan bagian teras atau lead, di mana di bagian teras atau lead ini merupakan bagian pembuka dari sebuah berita atau informasi yang akan kita sampaikan. Jika kita berbicara tentang teras atau lead dari pers release atau rilis berita, maka sebaiknya menggunakan subjek yang ditambahkan dengan unsur, yaitu unsur 5W plus 1H, dan ditulis secara singkat, kemudian juga jelas, dan haruslah padat. Itu tadi struktur atau bagian yang kedua dari rilis berita. Sedangkan bagian yang ketiga yaitu isi atau body dari rilis berita atau pers release.
Jika kita berbicara tentang isi dari rilis berita, ada baiknya kita menggunakan metode piramida terbalik, yaitu menempatkan informasi yang sangat penting di bagian atas atau awal berita dengan tujuan untuk menarik perhatian para pemirsa. Itu tadi struktur dari pers release atau rilis berita. Ada judul, ada teras, dan ada isi. Nah, selanjutnya kita juga patut untuk mengenal berbagai jenis dari rilis berita atau pers release. Jenis yang pertama dari rilis berita yaitu jenis basic publicity release, di mana ini merupakan pers release atau rilis berita yang hanya memberikan informasi yang ada di dalam suatu perusahaan atau lembaga. Kemudian jenis yang kedua dari rilis berita yaitu adalah jenis financial release, di mana untuk financial release ini merupakan pers release yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan kepada masyarakat umum. Jenis yang ketiga dari pers release atau rilis berita yaitu product release, di mana product release ini merupakan suatu pers release atau rilis berita yang hanya fokus pada soft selling atau promosi sebuah produk baru atau perusahaan baru. Nah, itu tadi berbagai macam dari rilis berita atau pers release. Kemudian berikutnya kita juga mesti mengenal adanya berbagai tujuan dikeluarkannya pers release atau rilis berita oleh sebuah perusahaan. Nah, dalam mengeluarkan pers release atau rilis berita, perusahaan biasanya memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan dimaksud diantaranya adalah yang pertama kesadaran merek, di mana untuk hal kesadaran merek ini perusahaan yang melakukan atau mengeluarkan pers release biasanya akan mengeluarkan sebuah rilis berita sebelum aksi publisitas untuk memastikan liputan media yang maksimal. Tujuan yang kedua yaitu tentang acara. Biasanya pers release atau rilis berita dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mengundang berbagai media untuk menghadiri dan meliput acara-acara yang diselenggarakan oleh perusahaan. Biasanya
Acara-acara tersebut adalah bisa berupa event, open house, bisa juga manakala sebuah perusahaan melakukan grand opening atau acara khusus untuk pelanggan-pelanggan tertentu, biasanya pelanggan-pelanggan kelas VIP. Tujuan yang ketiga yaitu tentang citra merek. Biasanya ini digunakan untuk memposisikan perusahaan kita secara positif. Sebagai contoh adalah kita dapat menggunakan atau mengeluarkan press release atau rilis berita untuk menampilkan acara filantropi. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah untuk mendukung penjualan, di mana dengan rilis berita atau press release akan dapat membantu dalam menarik calon pembeli, seperti saat-saat peluncuran produk baru oleh sebuah perusahaan. Tujuan yang kelima yaitu tentang kredibilitas profesional. Untuk urusan kredibilitas profesional ini, biasanya press release atau rilis berita dimanfaatkan untuk membantu perusahaan kita sebagai perusahaan yang jauh lebih kredibel. Sebagai contoh adalah manakala peluncuran bisnis baru, bisa juga pada saat ada merger perusahaan, bisa juga manakala ada perekrutan relasi baru, atau suatu ketika mengadakan pengumuman penghargaan untuk pihak-pihak tertentu. Kemudian tujuan yang keenam yaitu yang berkaitan dengan prospek baru, di mana untuk prospek baru ini, press release atau rilis berita memungkinkan untuk meningkatkan sarana positif untuk membawa perusahaan kita ke hadapan audiens, terutama audiens yang tergolong menjadi target baru. Dan yang ketujuh yaitu memiliki tujuan yang berkaitan dengan kepemimpinan industri. Dengan press release atau rilis berita akan dapat mengamankan reputasi bisnis perusahaan kita sebagai pemimpin dalam industri yang kita masuki. Misalnya adanya terobosan produk yang dapat memposisikan perusahaan kita sebagai perusahaan yang dikenal oleh masyarakat sebagai innovator enterprise, atau perusahaan yang kental sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan inovasi. Oleh karenanya, dengan kepemimpinan industri ini, melalui adanya rilis berita akan semakin membumikan karakteristik dan keunggulan dari perusahaan kita di tengah-tengah masyarakat. Itu tadi beberapa tujuan yang hendak dicapai
oleh perusahaan atau lembaga dengan dikeluarkannya sebuah rilis berita atau pers release. Nah, pertanyaan yang muncul berikutnya tentu saja bagaimana cara membuat pers release ini. Ada beberapa cara atau tahapan yang bisa kita lalui jika kita atau perusahaan kita akan mengeluarkan rilis berita atau pers release. Adapun cara yang pertama yaitu kita harus menentukan angle penulisan. Kemudian yang kedua yaitu kita harus menyusun draft dari rilis berita atau pers release yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kita. Tahapan yang ketiga yaitu kita harus menentukan atau membuat headline dari rilis berita atau pers release yang akan kita keluarkan. Langkah keempat atau tahapan keempat di dalam membuat pers release yaitu kita melakukan riset atau penelitian. Langkah kelima yaitu kita menggunakan teknik yaitu teknik 5W dan 1H. Apa itu teknik 5W dan 1H? Teknik 5W dan 1H ini umum sekali menjadi sebuah panutan di dalam menyusun sebuah pers release atau rilis berita. Adapun 5W dan 1H dimaksud adalah W yang pertama itu adalah what. Kemudian W yang kedua itu adalah when. Kemudian W yang ketiga itu adalah where. W keempat adalah why, dan W atau W kelima itu adalah who. Dan 1H yang dimaksud adalah how. Jadi dalam menyusun sebuah rilis berita atau pers release, kita harus memperhatikan 5W dan 1H tersebut. What itu apa? Kemudian when itu kapan? Where itu di mana? Why itu mengapa? Dan who yaitu untuk siapa. Dan tentu dari kelima W atau W tadi dilanjutkan dengan 1H atau 1H yaitu how atau istilahnya bagaimana. Kemudian tahapan yang keenam di dalam menyusun atau membuat pers release atau rilis berita yaitu kita membuat layout dari konten inti dari rilis berita kita. Dan tahapan ketujuh yaitu kita menyesuaikan tentang rilis berita tadi berdasarkan audiens yang akan kita jadikan sasaran.
Dan tahapan terakhir dalam menyusun atau membuat pers rilis atau rilis berita ini adalah kita memastikan bahwa tidak akan ada tipu. Nah, itu tadi pembahasan singkat kita tentang rilis berita atau pers rilis. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang cukup singkat ini akan lebih membuka wawasan kita tentang apa itu kemudian dan segala aspek yang berada tentang rilis berita atau pers rilis. Demikian pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Setelah menyaksikan tayangan ini, jangan lupa klik di layar Anda untuk like, kemudian komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.